Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Cipta Puspita dengan NIM 1197010010010. Saya dari jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan dua soal tentang amortisasi, utang, dan dana pelunasan. Untuk soal pertama, ada sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1 sama dengan 20% atau peminjam membayar biaya bunga atas pinjaman dengan J1 sama dengan 18% dan menyetor dana pelunasan bunga dengan bunga J1 sama dengan 16%. Nah, untuk membayar pinjaman tersebut, alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan? Untuk menentukan alternatif ini, kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode amortisasi dengan PPI-nya sama dengan 180 juta dan I-nya 20% sama dengan 0,2 dan N-nya sama dengan 15. Untuk rumusnya, A sama dengan PV per 1 min dalam kurung 1 min I pangkat min N per I. Nah, kita masukkan PV-nya 180 di sini. Dan untuk I-nya 0,2 dan N-nya kita masukkan menjadi min 15. Jadi kita didapatkan hasilnya 3.498.781,57. Dan metode yang kedua ada metode pelunasan dengan bunga periodiknya 18% dikali 180 juta dan I-nya 16% sama dengan 0,16. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Dan ini tuh untuk bunga periodiknya hasilnya adalah sama dengan nah ini hasilnya untuk 18% dikali 180 juta sama dengan 32 juta 400.000. Nah, untuk nilainya sama aja kayak tadi rumusnya, kita masukin PV-nya dan I-nya 0,16 dan N-nya 15. Jadi sama dengan 3.484.353,92. Nah, untuk total pengeluaran tahunan didapatkan dari harga bunga periodik yang 32.400.000 ditambah hasil yang metode pelunasan yaitu 3.484.353,92 sama dengan hasilnya itu ini salah ya. Ini kita hapus dulu. Ini tuh hasilnya jadi 3R. Rp35.383,92 ya. Nah, ini untuk hasilnya. Lanjut kita untuk soal nomor 2, yaitu
mencari nilai bunga dan membuat tabel amortisasi, dan ini pelunasannya, bukan penelitian, salah. Pelunasan. Nah, ini yang C, kita mencari dana pelunasan. Nah, ini saya ngambil data dari angsuran kredit mobil Brio Satya. Di sini saya ngambil data yang Brio Satya E. Ini yang ini. Kita bisa zoom yang 11 nih. Ini yang ini. Untuk mencari nilai bunga, tenornya sudah terdapat tenornya 11, 23, 35, 47, 59, dan OTR-nya atau harga asli si mobilnya. Dan ini untuk biaya DP-nya, uang mukanya, dan ini angsurannya. OTR-nya sudah. Nah, untuk nyari revi, ini tuh didapat dari harga asli motor dikurangi DP. Jadi kita mendapatkan 81.037.000. Nah, ini untuk hasilnya, ini juga sama. Ini juga sama. Nah, untuk mencari rate-nya ini ada di rumus Excel ya. Kita masukin ke rumus Excel. Untuk bunganya sendiri didapatkan dari mengalihkan rate dengan saldo awal. Nah, di sini kita akan membuat tabel amortisasi dan dana pelunasannya. Untuk tenor 11 kita dapat dengan rate 4%, dan saldonya sendiri, saldo awalnya 81.037.000. Nah, angsurannya kita tulis sampai sini. Nah, untuk periodenya, karena ini tenor 11, berarti kita tulis 0 sampai 11. Untuk mencari nilai bunganya, didapatkan dari mengalihkan rate dengan si saldo awal. Sedangkan amortisasinya juga didapatkan dari angsuran dikurang dengan bunga ini. Dan untuk saldonya, ini tuh si saldo yang ini dikurang dengan amortisasi utang. Nah, begitu juga dengan ini. Saldo ini dikurang dengan amortisasi ini. Nah, untuk dana pelunasannya kita masukkan FI-nya sama dengan ini 81.037.000 dan I-nya 4% atau sama dengan 0,04, dan N-nya sama dengan 11. Nah, untuk A-nya sama kayak tadi rumusnya. Kita masukkan
FI-nya di sini 81.037.000 per 1 ditambah 0,04 pangkat 11 min 1 per 0,04. Jadi didapatkan hasilnya 3.755.509. Nah, untuk dana pelunasan setelah N, karena N-nya 11, tenornya 11, jadi kita cari 11 per 2 sama dengan 5,5. Nah, untuk FI-nya 3.755.509 dikalikan dengan 1 ditambah 0,04 pangkat 5,5 per 0,04. Dan sama dengan ini hasilnya. Dan untuk yang tenor kedua 3 juga sama, didapatkan dari bunganya dari rate dikalikan dengan saldo dan amortisasinya. Angsuran dikurangi dengan bunga, saldonya juga dari saldo awal dikurang dengan amortisasi utang. Nah, untuk pelunasannya juga sama. Kita masukkan rumusnya dengan I-nya 3% atau 0,03 dan N-nya 23 dan mendapatkan hasil ini. Dan setelah itu untuk mencari FI, N-nya per 2 atau 23 per 2 sama dengan 11,5. Dimasukkan juga angkanya. Dan ini mendapatkan hasil yang ini. Dan untuk yang ini juga sama, untuk tenor 35 dengan rate-nya 3%. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita mendapatkan hasil yang ini agak lebih besar ya. Kalau misalkan kita ngambil periode 35 atau tenor 35. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan komen.